kita masuk ke materi. Tadi sama saya dikasih tentang wudhu. Kalau Bapak Ibu karena kita Muhammadiyah itu rujuk ilmu Rasulullah, wudhu itu ayat yang membicarakan wudhu itu hanya satu ayat dari 6.312 di piroki ayat ini, 6.000. Ayo setoro. Maksudnya orang Muhammadiyah katanya itu nggak pernah benar-benar ngitung. Apalagi kalau Ramadan tadarusan itu sering dilocati surat Yasinnya itu katanya. Jumlah ayatnya itu nggak pas. Jadi kalau menurut hitungan ulama Kufah, karena memang mushaf kita nggak ada nomornya ya. Mushaf kita itu kalau menurut ulama Kufah itu ada 6.236 ayat. Ini Kufah. Tapi kalau saya dulu ngaji dengan ayah saya, itu ngaji kitab namanya Nihayatul Zaid. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kitab Nihayatul Zaid. Itu di bab pertama itu ada penjelasan beliau jumlah ayat Quran itu menurut maknanya itu ada 6.666 ayat berdasarkan maknanya. Yang bicara masalah keyakinan ada 1.000, yang bicara masalah ibadah ada 1.000, yang bicara masalah akhlak ada 1.000, begitu dihitung. Itu beliau itu sampai sejelimet itu. Jadi temanya ayat itu dihitungnya oleh ulama itu ada 6.666 ayat. Tapi kalau jumlah nomornya, kalau dinomori berdasarkan hitungannya qiraahnya Al-Kufah itu 6.236 ayat yang mushaf yang kita biasa baca itu, yang di rumah kita, di masjid kita, terjemahannya maupun mushafnya yang ada nomornya itu kalau Bapak hitung pakai ini kalkulator itu 6.236. Nah, orang antar cek. Karena saya dulu pernah dikasih tugas oleh guru saya juga waktu aliyah. Coba anak-anak hitung jumlah ayat yang di mushaf kita. Dibagi sama guru itu. Ini dari surat ini sampai surat ini. Nanti dikumpulin, dihitung, ketemunya 6.236 ayat. Jadi ada 30 juz, 114 surat, ada 6.236 ayat. Ya karena jangankan Quran yang begitu banyak, Fatihah saja berbeda-beda. Apakah Bismillah masuk ayat pertama atau tidak? Ulama-ulama seperti di Saudi sampai hari ini mengatakan yang terkuat Bismillah tidak masuk ayat pertama. Sesuai dengan ayat hadis qudsi. Jadi Fatihah itu dibagi dua, satu untuk Allah, satu untuk hambanya. Jumlah Al-Fatihah ada 7 ayat. Pertanyaannya, ayat yang di tengah bunyinya apa? Kira-kira ayat yang nomor 4 bunyinya apa? Kalau boleh kemudian untuk Allah. Iya karena wudhu ayat itu ayat yang tengah-tengah. Siap dulu. Tapi kenapa di Muhammadiyah dibaca Bismillah? Karena memang dari Abu Hurairah cerita Nabi itu kalau sholat baca Bismillah dan baca Ummul Quran. Itu di hadis di HPPN. Sehingga di Muhammadiyah itu bisa dibaca, bisa tidak. Bahkan mengajukan dibaca tapi sir. Mati bang. Buatan masih. Sama. Ulama fikih beda, masing-masing mazhab beda. Contohnya Abu Hanifah itu nggak mengatakan niat sebagai rukun, niat itu sebagai syarat. Abu Hanifah itu. Kalau Imam Syafi'i memasukkan rukun. Makanya nanti kalau bapak-bapak baca buku tuntunan sholat, pedoman sholat yang lengkap yang dibeli di pasar,
yang karangan Muhammad Rifai itu baca niatnya itu waktu membasuh muka. Kenapa membaca niatnya membasuh muka? Karena di Quran awal wudu itu membasuh muka. Jadi kalau di buku Muhammad Rifai itu, kalau kita urutkan, baca Bismillah itu dulu niat, membasuh tangan dulu niat. Nanti kalau sudah basuh muka baru nawaitu itu. Kalau di buku Muhammad Rifai biasanya sama masyarakat dibeli dan diamalkan. Nah kalau di tarjih tidak dipakai itu. Ya, kalau di tarjih itu lebih cenderung niat itu dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Kalau di Muhammadiyah, tapi kalau di Madzhab Syafi'i itu niat itu bersamaan. Makanya kalau di buku Safinah Najah itu, waktu saya kecil itu nanya kitab Safinah Najah, itu dikatakan begitu. An-niyatu qasdusain muqtarinan bi fi'lihi wa talaffuzu biha sunnatun. Yang namanya niat itu menyengaja untuk melakukan pekerjaan bersamaan dengan pekerjaan itu dan mengucapkannya itu punya sunat. Makanya kalau kita lihat orang sholat di mana-mana mesti pakai usolli, ya enggak? Kapan baca usollinya? Dibarengkan dengan baca takbir sehingga banyak sholatnya sekarang ini membarengkan. Kalau di Muhammadiyah tidak seperti itu, bukan karena beda pendapat, karena memang nanti tidak mencampurkan itu aja. Karena niat itu sendiri sebetulnya pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati. Anggota badan kita punya pekerjaan. Melihat itu pekerjaan mata, mendengar pekerjaan telinga, berniat pekerjaan hati, makan pekerjaan mulut. Kalau makan pakai mata boleh nggak? Boleh. Nah, kalau berniat pakai mulut, makanya para ulama di kitab-kitab fikih mengatakan niat itu pekerjaan hati. Seandainya yang diomongkan beda dengan hati, yang tetap yang dicatat yang di hati. Umpama usolli sholat al-dhuhri arba'ah rakaatin mustaqbil qiblati, ada anak misalkan itu diucapkan di mulut sholat zuhur, tapi dia di hatinya niatnya sholat asar. Yang dianggap yang di asar, yang di hati apa yang di mulut? Yang di hati. Sehingga sebetulnya niatnya pekerjaan hati. Kalau di sekolah Muhammadiyah nanti tidak diajarkan nawaitu doa, itu bukan apa-apa Bapak Ibu, karena tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah baca bismi. Jadi nanti prakteknya kita baca bismillah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu ada hadisnya. Bisa dibuka di buku HPTM yang punya ya ini. Kemudian ini yang dimasalahkan, masalah niat. Orang sering protes karena kita ini sering tidak baca nawaitu atau baca usolli, dianggap tidak berniat. Muhammad jadi nggak sah kudune kalau salate, kok orang nggak niat. Seakan-akan niat itu yang di mulutnya itu, seakan-akan. Apa iya? Yang namanya niat itu harus diucapkan? Iya, harus diucapkan katanya. Sunat hukumnya bahkan. Saya balik bertanya, kalau Bapak Ibu baca usolli pakai niat nggak? Bapak Ibu baca usolli pakai niat nggak? Niat baca usolli. Tanya sama orang baca usolli. Masya Allah, sudah. Usolli itu pakai niat nggak ya? Baca usollinya itu. Gimana niatnya? Itu tanya itu. Hah? Wah, nggak niat. Kalau begitu bertentangan dengan hadis. Sesungguhnya pekerjaan itu sangat tergantung pada niat. Orang niat rasa. Niat step 1, 2, 3. Nawaitu usolli berarti kan. Allah Akbar. Ketika baca nawaitu usolli pakai niat nggak? Baca nawaitu usolli. Apa orang nawaitu usolli gitu? Aku mau niat gitu ya. Artinya ya gitu lah. Oh gitu artinya. Sudah. Balenan berarti kan. Kayaknya ujungnya. Jadi orang baca usolli, baca nawaitu belum tentu dia dianggap berniat. Belum tentu. Ya. Karena niat itu pekerjaan hati. Sehingga ketika saya bertanya kepada orang yang selalu baca usolli, saya tanya, sampean
kalau bekerja itu harus pakai niat enggak? Ya iya, kalau bekerja nggak pakai niat nggak sah kata dia. Termasuk sholat, iya. Nah sampai waktu baca sholat niat enggak? Enggak. Ada juga yang mengatakan, jogo niat lah, dan dia niat aku sholat mau katanya. Karena memang kalau dilihat di hadis, sholat itu diawali dengan takbir, ya, diawali dengan takbir. Niat itu bukan bagian dari sholat itu sendiri sebetulnya. Yang kedua, wudu mengusap kepala. Wamsahu birusikum, itu yang dipersoalkan. Sehingga terjadi perbedaan. Kalau wudunya mengusap kepala nggak dicap, itu aliran Muhammadiyah, agama Muhammadiyah. Tapi kalau wudunya pecinya diangkat dikit, ditolak gini, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka diceramah-ceramahkan itu di kampung. Coba Bapak Ibu cek di apa kitab-kitab yang tadi sebutkan, misalnya Fiqh Sunnah. Kalau mengusap itu bahasa Arabnya apa? Masaha ya. Masaha itu musaf. Mengusap itu menjalankan telapak tangan. Ini musaf namanya. Dan yang kayak gini Doroba ya. Memplek-memplek. Mukul. Jadi wamsahu birusikum, mengusap kepala kamu. Mana Pak tulisnya? Saya menguji ilmu nahwunya Bapak Ibu. Benar nih? Hah? Ini ada namanya huruf ba ini. Kalau madzhab Syafi'i itu ba di sini bukan ba ilsok, tapi banyak ba takin, ba sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Sehingga kalau di fikih Syafi'iyah yang paling kecil itu takrib. Akan goyang takrib. Paling kecil itu. Di kitab Syujah itu. Apa? Disebutkan kitab itu rukun wudu adalah mengusap sebagian kepala. Makanya kalau kita ke pesantren itu, karena saya lama di pesantren, itu rata-rata kawan-kawan saya di pesantren itu kalau wudu itu begini-begini, karena ini sudah masuk sebagian kepala. Tapi kalau ulama madzhab Malik, bak di sini bukan bak sebagian, tapi bak ilsok, menempel. Karena apa? Kalau dipaksakan di bak sebagian, nanti akan bertentangan dengan tayamum. Kalau tayamum itu ada fan sahu biwujuhikum, pakai ada pi. Kalau umpama di sini dipaksakan sebagian, maka orang tayamum sebagian wajah saja. Kalau kita baca kitab Subul Salam Syarah Marom, ba di situ ba alat. Jadi ba itu bisa bermakna alat. Misalkan katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Bi di situ bi alat. Kalau wamsahu birusikum dalam bab wudu itu maksudnya wamsahu bil ma'i. Ya, saya berwudulah dengan air. Tapi kalau ba dalam tayamum wamsahu bis sahih. Mengusap dengan. Nah, di Muhammadiyah sudah tuntas sebetulnya masalah ayat ini karena sudah ada penjelasnya, yaitu hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu kalau wudu menggunakan dua tangan, biyadaini, dari depan sampai ke belakang. Kemudian beliau mengusap dua telinga. Telinga ini yang masuk hadisnya begitu. Jadi kalau wudhunya sudah seperti itu sesuai dengan sunnah.
Kalau wudhunya masih begini-begini kayak pinjam cebok, nah itu tidak ada hadisnya, tidak ada kitabnya. Nanti di mobil saya bawa dia, habis dulu ya. Kitabnya saya tunjukkan. Sebetulnya di kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu mengusap kepala itu mestinya seluruhnya, sunnahnya yang ada ajarannya. Bahkan kalau saya punya kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan seyogyanya yang mengusap seluruh kepala, karena itu yang dikerjakan Rasulullah. Kenapa ada kasus kok sebagian di Syafi'iyah? Karena beliau memahami begini, ada seorang sahabat itu dia di perjalanan, sahabat Mughirah itu menceritakan Rasulullah itu kalau wudhu di perjalanan beliau mengusap ubun-ubunnya, ya, ubun-ubunnya, sebagian ubun-ubunnya, dan dilanjutkan dengan serbannya. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya mengusap kepala ini diwajibkan, kan mestinya dilepas serbannya, dia itu Imam Syafi'i. Tapi dibantah oleh Imam Qurtubi dari madzhab Malik. Kalau mengusap kepala seluruhnya nggak wajib, ngapain serbannya diusap juga? Nah, gitu. Begitu dibantah dari tafsir Al-Qurtubi. Maka kita selamatnya lebih baik warga kita kalau wudhu mengusapnya itu pakai dua tangan, sebagaimana yang teks di Muslim tadi. Dan kita nggak pernah berdebat masalah adhab, ya, karena apa? Hadisnya jelas seperti itu. Orang madhaban ya. Madhab perlu Pak untuk perbandingan, karena kita kan orang awam. Tapi kita di Muhammadiyah kan tidak mengikatkan diri kepada satu madhab. Bedanya cuma itu aja. Kita menerima semua madhab. Itu orang pintar semua. Diterima, dibikin referensi, kemudian dibandingkan mana pendapat yang lebih kuat dalilnya, keterangannya jelas. Kalau keterangannya dari pendapat doang ya nggak ada dalilnya, nggak diikuti. Tapi kita nggak boleh menyalah. Nanti filmnya ada, nanti cara wudhu yang benar, nanti dipraktekkan di TK, anak TK dari TK sampai SMA perguruan tinggi sampai tua dibetulkan wudhunya, ya, karena kita harus serius dalam hal hukum toharoh. Itu yang diperselisihkan seperti itu. Sekolah saya masalah wudhu. Kemudian bacaan di antara wudhu. Kalau di pondok dulu saya diajari oleh guru saya itu kalau mengusap muka ada doanya. Nah itu dibantah oleh Imam Nawawi. Itu tidak ada tuntunannya. Sehingga kita di warga Muhammadiyah tidak perlu mengamalkan. Yang diamalkan apa? Pertama baca Bismillah, yang terakhir baca syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaminannya masuk surga suruh milih pintu yang 8. Pintu yang 8 suruh milih. Jadi kalau wudhu kita sudah seperti wudhu Nabi, baca Bismillah, tutup dengan 2 kalimat syahadat tadi, jaminannya. Kalau berdoa boleh nggak setelah wudhu? Boleh aja. Tapi kita memang tidak dimasukkan doanya. Itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni itu boleh saja. Cuman tidak dimasukkan karena hadisnya lemah, tidak sekuat yang tadi. Yang asyhadu. Tapi kalau mau berdoa Bapak Ibu silakan. Namanya doa kan baik. Ya. Karena kita menginginkan kita termasuk orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Itu yang diperselisihkan oleh ulama dalam bab wudhu, ya. Mau apa? Kuping itu jangan ganda-ganti, jangan begini-begini ya. Jadi jangan begini. Kalau di pondok kan kadang gitu ya. Jadi bareng gini. Ke depan, kemudian masuk. Mashatan wahidatan, satu kali usap. Jadi mengusap itu cukup sekali sebetulnya. Kenapa mengusap cukup sekali? Karena dia tidak membutuhkan air banyak. Bahkan kalau airnya banyak, jangan diteprok ke. Apa di? Kalau air ini, kan yang ngusap kan? Kalau orang nggak pakai air pun kalau begini ya ngusap aja, dibuang airnya. Ada yang ngusap. Pak, gimana kalau saya itu perempuan kan rambutnya panjang, apa begini Pak?
Jadi saya tegur, bahasa Arabnya kepala dengan bahasanya Arab beda. Kalau kepala sun, kalau rambut kalau yang dilakukan bukan rambut tapi kan jangan sampai salah paham. Rambut pak hanya nggak ada rambutnya pak, udah kete nggak bisa Bisa kepala. ya musab kepala ya. Nah orang memahaminya dikira musab rambut walaupun sakrotan masih datang, walaupun seutas rambut dikiranya diusap rambut padahal kepala, sehingga kalau di pondok cuma begini-begini karena memahaminya rambut bukan kepala. Itu yang salah pemahamannya. Jadi yang diusap kepala, maka ibu-ibu nggak perlu sampai rambutnya sampai semuanya diusap karena kepala. Nah terus kalau ke depan mabrik kayak kuntilanak gimana caranya? Caranya itu sampai begini langsung ke telinga. Jadi nggak usah di Depan ke depan. Kalau udah ya. Nah kita nonton filmnya aja. Filmnya nanti dicek muka itu jawabnya setelah. Caranya itu telunjuk itu masuk ke pojokan mata. Nek cowoknya belek ya, biar beleknya itu Biasanya bukan isi. Tadi ada gambarnya kan, nanti dibuka sendiri di rumah. Yang berjenggot itu di sela-sela jenggotnya itu caranya. Cara apa namanya? Kemudian kaki itu sama dengan tangan kanan dulu, baru kiri di sela-sela jari-jarinya. Jangan ditung-tung saja. Apa jangan dicu? Itu, ya dicu gitu. Kan ada yang cuma digitukan. Diusahakan dari ujung tangan, kalau tangan sampai siku. Walaupun sah saja siku dulu baru ujung. Ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah mukamu dan dua tanganmu sampai siku. Maksudnya dari ujung begini. Ujung begini kan siku. Kalau praktek di lapangan kan siku. Nah, jadi ngalir. nah Jadi penak ini penak piye? penak ini. Iya. Yang terpenting ratanya, ya. Ratanya air. Dianggap sekali itu ngambilnya. Kalau ngusapnya nggak usah dihitung. Ya. Jadi ngambil ini sudah ini sudah dianggap satu kali. Tinggal diratain aja. Diusahakan sikunya kena. Karena ilah di situ yang diambil tarjih itu ilah di makna musahabah. Maaf, maknanya ilah itu maaf. Berikut, bukan makna hatta. Hatta itu intihak, sampai batas. Jadi bukan kan kata ilah ke itu ada yang bermakna batas, ada yang bermakna berikut. Nah di Muhammadiyah ngambil yang berikut. Sebagaimana di buku-buku seperti yang saya bawa, misalkan di Fathul Mu'in ini ada. Kalau di sini kan di Muhammadiyah jarang pakai kitab ini ya, Fathul Mu'in jarang pakai. Tapi ini dipakai di pesantren. Itu bermakna maaf. Ya. Di berikut. Ya, karena nanti kita butuh sikutnya masih garing. Ya. Kemudian membasuh kaki itu wajib. Tidak seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah itu wajibnya diusap. Nah, apa bedanya? Kalau orang Syiah membaca Al-Maidah ayat 6 itu bukan wa'ar julakum, tapi wa'ar julikum. Itu orang Syiah. Jadi wamsahu biru'usikum wa'ar julikum ilal ka'bain, itu orang Syiah. Tapi kalau orang kita membacanya wa'ar jula. Jadi rijlu itu kaki kita itu wawu atofnya diatofan ke faksilu. Faksilu wujuha itu kan maf'ul bih, objek ya. Maka atopnya nanti wa arjula, bukan wa arjuli. Kalau wa arjuli itu atopnya wamsahu bi, ya, wamsahu bi ruusi. Nah, maka wa arjuli bacanya. Kalau atopnya itu, karena wamsahu itu musab, maka orang Syiah cukup mengusap kaki. Coba lihat di YouTube, orang Syiah kalau wudhu kakinya cuma diusap-usap doang. Tapi kalau kita di Muhammadiyah pakai
wa arjulakum bacanya. Karena dulu Quran kita dulu itu tidak ada harokatnya, gundulan dulu zaman Nabi itu. Ya. Jadi kalau saya buka fotokopinya Al-Fatihah yang di Madinah itu kan ada saudara fotokopi itu nggak ada titik-titiknya, nggak ada harokatnya Fatihah. Kalau sekarang sudah enak, ya. Kadang-kadang udah ada titiknya aja sih bingung bacanya apa kalau nggak ada harokatnya. Gitu. Kadang harokatnya apa iya Pak, aja bingung mana harus baca mana harus ini. Kalau kita ya, tapi setidaknya warga Muhammadiyah itu wudhu saya anggap sudah selesai. Yang kedua masalah yang berkenaan dengan mandi. Jadi kalau mandi secara umum mandi janabat itu kalau kita lihat di hadis itu caranya kita apa dulu caranya? Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Pertama cuci. Kalau saya cari air dulu. Kalau saya gitu. Kalau ada ya. Kalau saya itu ada air. Ini dapat air banyak. Masuk satu penggunanya. Jadi pertama adalah cuci tangan dulu. Ngambilnya pakai tangan kanan, tangan kiri itu membasuh, mencuci daripada farji atau kemaluan. Ya, dicuci pakai tangan kiri. Biasanya kalau kita lihat di kitab hadis atau yang mudah kita belum marom ya, belum marom itu di proses di tanah. Karena kan kalau air itunya kan lengket. Sudah bersih semua, baru wudhu untuk sholat. Sehabis wudhu untuk sholat apa? Ambil air untuk ke kepala. Mau hujan nih kayaknya. Insyaallah amin. Agak maju dikit, cuma angin. Di sini angin, di Palestina udara. Nah untuk ibu-ibu yang rambutnya tebal, rambutnya panjang, tebal, itu agama memberikan keringanan untuk tidak membuka sanggul. Cukup menyiramkan air 3 kali, dikasih keringanan. Tapi kalau mau dilepas ya monggo pakai sampo. Wah, pakai sampo nggak bisa apa? Bisanya pakai rinso, ya silahkan. Saya tahu banyak. Jadi dikeramas, ya. Setelah dikeramas, kemudian membasuh bagian kanan, bagian kiri, kemudian kayak sabun dibilas. Selesai bilas, kaki dibasuh, itu mandi wajib janabah. Bedanya dengan yang head bagaimana? Kalau head itu biasanya kalau kita lihat di hadis ditanyakan kepada istri Nabi itu mencuci dengan kain darah sisanya itu pakai sampo atau pakai apa pakai sabun gitu. Karena biasanya kalau darah menstruasi kan amis ya, bukan amis Sunda. Kalau amis Sunda itu gitu ya. Karena ada orang Jawa belanja ke warung orang Sunda di warung doyong itu. Kata orang Sunda itu nanya sama nyuli, amis mah? Ora gitu. Kasih gula. Aku udah habis mang? Enggak, kasih gula lagi. Kalau bahasa kitanya hanyir ya, orang Sunda itu hanyir. Jadi bau hanyir. Itu kalau yang itu bedanya. Sehabis mandi janabah apakah wudhu lagi? Enggak, karena tadi sudah wudhu. Tapi kalau seandainya mandinya gaya bebas, gitu. Kan ada gaya bebas tuh. Hah? Enggak bebas nanti kalau Mbak. Tuh, rumah saya itu di kampung, itu ada kali Weluni namanya. Jadi saya itu minta nih, kalau subuh bulan Ramadan kata nih, siapa yang mandi di kali? Orang di kampung kurang ratusan, kalau mandi di kali Pak Ji, nggak di kan di kampung namanya kampung. West Putih itu dari daerah saya. Itu kalau mandi di kali, kata nih, kalau mandinya itu harus berjanabah, karena dia mandinya basah. Itu dia nggak pakai wudhu, buka jebur Pak. Ya bunyi jebur karena rumah saya samping kali. Belakangnya itu kan rumah saya kali. Yang di kampung. Ya rumah yang di kampung. Itulah belakangnya kali, Sungai West Putih. Anak West Putih namanya Weluni. Kalau naik ke atas itu pondok pesantren Nurul Tolibin Purwosari yang kemarin didatangi oleh Ganjar Pranowo. Tahu nggak kemarin Pak Ganjar sempat saya itu? Nah Heli Pak kemarin. Bapak nggak tahu karena Bapak itu pendukungnya Amin.
kelihatan. Amin. Tadi kan aminnya keras banget kelihatan udah punya amin. Dari ujungnya muka langsung kaki. Boleh kaki deh ya. Itu cara mandi begitu. Kemudian tayamum. Tayamum itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih seperti yang saya bawa ini, itu ada dua versi. Versi yang terkuat menurut penelitian para ahli itu versi yang dari sahabat Ammar. Jadi dia tuh tanya pada Nabi. Dia cerita, saya pernah diutus untuk satu keperluan, saya janabah. Kemudian saya buka baju, buka celana, guling-guling untuk tayamumnya itu. Karena ada pertanyaan, bagaimana tayamumnya orang yang janabah? Ada yang menjawab katanya suruh buka baju, guling-guling. Berarti dia salah paham. Setelah saya selesai cerita itu, Nabi mengatakan enggak begitu caranya. Tayamum itu cukup dengan engkau pukulkan tangan kamu di tanah, tiup keduanya, basuh muka dengan punggung telapak tangan, sudah cukup. Tapi ada juga kalau di mazhab Syafi'i itu tidak sampai telapak tangan, tapi sampai siku. Maka Pak Haji kemarin kan ada pelatihan kan? Itu ada dua versi. Kalau tayamum di pesawat bagaimana? Ada yang mengatakan sampai siku, ada yang mengatakan sampai. Kalau saya dulu di SMP itu sama guru saya diajarin gitu. Kalau kita mau tayamum harus pakai debu. Caranya bagaimana? Tanah ditumbuk. Tanah ditumbuk, diayak, pakai ayakan itu, halus tuh, itu debu namanya. Kalau gede-gede itu kerikil, gitu. Dipukulin, kemudian bukan ditiup, malah diginiin. Nah gini. Kemudian ambil lagi, gini-gini lagi. Nah, itu versi di pondok pesantren. Jadi kalau jangan nggak percaya punya anak pondokkan aja, pasti anaknya tayamum kayak gitu. Karena gimana? Jadi orang ilmu. Ya. Pengalaman kan. Kalau versi kereta cepat sampai kaki Nabi juga. Sampai kaki ya. Pengalaman mungkin sudah ada reformasi. Nah, keduanya memang tidak salah. Cuman tarjih memilih itu yang kuat. Jadi tayamum itu mencukupkan sampai pergelangan. Itu umumnya. Ini kalau memang debunya banyak ditiup, kalau enggak usah nggak apa-apa. Langsung begini, kemudian punggung. Itu tayamum. Jadi tayamum itu tidak harus banyak debunya, ya. Bahkan ditiup oleh Nabi itu, ditiup setelah melakukan ke tanah. Nah, ibu-ibu bapak yang di rumah sakit bisa di tembok, ya. Nah itu cara tayamum. Mudah agama kita. Karena apa? Tayamum itu bukan menghilangkan najis. Wudhu itu bukan menghilangkan najis. Wudhu tayamum itu mengangkat hadas, mengangkat status. Ya. Jadi yang diangkat itu statusnya. Jadi kalau orang sudah berbuat seperti itu, boleh untuk beribadah. Ya. Jadi angkat. Maka model lafadznya kan begitu. Apa itu wudhu'an lirofil hadas gitu, enggak lirofil najis. Maka kalau wudhu diciduk ke dalam ember itu sah saja. Karena Nabi Muhammad gak pernah pakai keran. Nabi Muhammad itu pakai tangan hidupnya itu. Kata orang Jawa dikobok itu ya. Dikobok ya kalau diciduk. Itu boleh, malah itu yang sesuai dengan tuntunan. Lupa itu mustakmal Pak. Kan mustakmal kan gitu kata guru ngaji gitu. Pernah saya protes guru ngaji saya itu. Air mustakmal itu air apa? Ya air yang sisa untuk itu. Untuk apa namanya? Suci. Yang nempel di sini mustakmal Pak. Kiai, iya ini mustakmal. Ya kalau begitu nanti nggak sah Pak Kiai. Gimana nggak sah? Lah gimana mau sah? Untuk muka aja harus lewat tangan dulu. Mestinya ini keran, gini gitu loh. Ini begini biar tidak mustakmal gitu. Kan ibu-ibu kalau untuk muka kan lewat tangan dulu ya. Diambil. Sisa-sisa yang di sini ini kan campur lagi dengan yang datang. Nah, masih ada sisa juga, campur lagi kan. Ya. Kalau udah pertama, ini pantulan, gini, kan gitu. Mestinya gitu. Kalau di buku ini dikritik, namanya Fiqh Sunnah Sapi. Nggak masuk akal katanya. Barang tangan kita nggak ada najisnya, air nggak ada najisnya, kok nggak bisa jadi nggak boleh. Sesuatu yang ketemu suci sama suci kok bisa jadi najis, nggak boleh.
Jadi sulit untuk mengatakan air mustamal itu nggak boleh. Para sahabat dulu bahkan kalau musab kepala nggak ada air, jenggotnya diambil jenggot untuk musab kepala. Itu di buku sunnah itu ada. Yang jenggot dan di tangan juga dipakai. Bukan itu. Kalau jenggot itu kepala ya aneh. Coba cek di buku sunnah. Itu kalau nggak ada air habis begini. Iya. Loh, itu mustakmal itu kan. Maka kalau ada orang wudunya diambil dari dari tangan dari wadah itu sudah sesuai dengan tuntunan. Cuman kalau di kampung kita geger itu. Geger. Wah, wudunya dikopok. Nah, yang saya nggak setuju, saya nggak setuju kalau air itu diambil dari ember, terus habis kemunya dimasukin lagi ke ember. Nah, itu saya nggak setuju. Ya kalau itu nggak ada gudalnya, nggak ada gudalnya. Waduh, lagi tepung terigu. Itu saya nggak setuju. Nah, itu yang nggak pas. Itu sisinya sisi jorok aja, tapi nggak najis, cuma jorok aja. Janganlah dibuang, Pak. Jangan dimasukin lagi ke situ. Walaupun secara hukum tidak najis, hanya kotor aja. Itu cara tayamum. Saya kira sudah cukup ya. Kemudian sholat, itu bisa dibuka di yang saya bagikan itu ya. Di pengenalan sholat lengkap itu ada 100 halaman bisa dibuka. Tapi kita coba saya jelaskan yang pokok-pokoknya aja yang jadi masalah supaya nanti waktu membahas satu paham. Pertama, sholat itu posisi kaifiat berdiri yang benar itu sudah dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau orang sholat itu berdiri yang benar seperti apa? Itu tidaklah qaiman. Jadi di hadis disebutkan Nabi itu kalau mau sholat itu i'tadalah qaiman. I'tadalah qaiman. Kata kerjanya yang mana? I'tadalahnya apa qaimannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi apa qaiman? Qaiman berdiri. Kok i'tadalah? I'tadalah itu apa? Lurus. Ya. Lurus. Berdiri tegak. Dulunya kata kerja. Kata kerja itu nggak ada tanwinnya, Pak. Nggak ada tanwinnya. Jadi itu isi. Yang pertama itu isi. Isi mansub yang menjelaskan tentang keadaan namanya hal. Tegak lurus dalam keadaan berdiri. Nah, gitu. Jadi kalau iman itu bukan kata kerjanya, tapi dia jadi hal. Mereka kata itu adalah lurus, tegak. Maka nanti di ujungnya hadis ada Nabi ngangkat kepala, adalah dia tidak lagi. Jadi kalau Nabi itu berdiri lurus, tegak lurus, itu berarti Nabi itu memulainya tidak sedekap. Nabi itu kalau mau sholat itu idza kana ada fi ada ila, pakai ila aja, ila sholat. Apabila Nabi itu idza kana sholat ila sholat, itu adalah qaiman. Nabi itu kalau mau sholat itu dia tegak berdiri. Artinya dia tidak sedekap. Kemudian ketika dia ruku, bangkit, Rasulullah itu bangkit, fa'tadalah. Kemudian dia tidak lagi. Ini tadalah, ini kata kerja ya. Nggak ada qaimannya, kita adalah doa. Sehingga orang mengatakan i'tidal itu posisi berdiri tanpa sedekap. Itu definisi i'tidal, i'tidal. Walaupun berdiri sedekap juga berdiri, tapi ulama membedakan i'tidal dengan berdiri ada perbedaan. Kalau i'tidal di sini maksudnya i'tidal dalam kondisi tidak sedekap. Ketika ada orang sholatnya salah, Nabi mengatakan kalau kamu sholat menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah dan seterusnya. Kemudian kamu bangkit, summa tadil qaiman. Tadil qaiman. Summa tadil qaiman. Kemudian kamu bangkit i'tidal dalam keadaan berdiri.
kesimpulannya kalau tidaklah iman di sini tidak sedekah, maka perintah Nabi untuk i'tidal juga tidak sedekah. Itu kalau menurut pendapat ulama Dewan Hizbah Persis. Kalau Dewan Hizbah Persis nggak sedekah, yang Bandung. Kalau ini Bangil beda lagi. Abu Bakar Hasan, adiknya anaknya Hasan. Itu kalau sholat bangkit dari berdiri itu sedekah lagi. Apa alasannya? Alasannya dari hadis Wail melihat Rasulullah itu kalau berdiri di dalam sholat, beliau memegang tangan kanannya pada tangan kirinya. Nabi itu kalau berdiri dalam sholat, berdiri kan hanya dua. Satu berdiri sebelum rukuk dan satu berdiri setelah. Selagi tidak ada keterangan, maka antara sebelum rukuk dan setelah rukuk sama keadaannya. Dia dalam posisi, sehingga ada ulama yang mewajibkan sedekah seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ada juga yang membid'ahkan, itu seperti Syekh Albani. Bid'ahnya menimpa kalau bid'ah doang. Kalau Syekh Albani itu bid'ahnya bid'ah dolalah. Ngeri ya. Kalau orang Muhammadiyah tidak menyalahkan yang sedekah, tidak menyalahkan yang irsal. Kalau Muhammadiyah, cuman Muhammadiyah memilih yang tidak sedekah pusat tarjih karena sulit untuk menunjukkan bahwasanya posisi i'tidal itu sedekah itu sulit untuk mencari dalilnya. Karena semua posisi tangan dalam semua suatu diterangkan posisinya. Ya. Nah kalau begitu caranya berarti kita kembali ke sisi kelaziman. Kelaziman orang berdiri itu tegak berdiri itu tidak sedekah. Yang namanya berdiri tegak itu pasti tidak sedekah. Coba kamu berdiri tegak, diguyu wong, tegak berdiri malah sedekah. Dikembalikan ke asal bahasa. Tegak berdiri itu istawa itu lurus, istawa qaiman. Bahkan di hadis lain katakan semua tulang sendi kembali ke tempatnya. Kalau sedekah itu kan tulang sendi belah sini tidak kembali. Itu pilihan tarjih. Tapi tadi nggak menyalahkan yang sedekah. Jadi nanti pada Muhammadiyah kepada anak didiknya irsal. Semua ulama madhab yang keempat semua mengatakan irsal, kecuali Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan sedekah dan irsal. Saya ada kitabnya. Ya. Jadi Muhammadiyah pilih kalau ada ulama madhab ini berbeda pendapat, ditanding mana yang lebih kuat. Ternyata yang lebih kuat adalah irsal. Jadi posisi nanti sholat, anak-anak kita kalau sholat tegak berdiri, pandangan ke tempat sujud, jangan sampai melihat ke atas. Kalau lihat ke atas apa lihat kaos yang bergambar, ngapa lo lihat-lihat? Bukan lagi Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena lihat ada gambar di sini orang melet-melet. Kan ada yang melet di sini kan, tulisannya apa lo lihat? Gitu. Kan ada anak muda gitu kan. Setelah tegak begini, kemudian takbir. Allahu Akbar. Takbirnya bareng apa enggak? Nah, di sini ada 3 hadis di kitab Sunnah dijelaskan. Pertama ada yang angkat tangan dulu baru takbir. Yang kedua ada juga takbir dulu baru angkat tangan. Nah Muhammadiyah milih yang bareng. Allah, kayak nasi bareng, Allah Akbar. Atau gini, Allah Akbar. Allah susah, mending Allah Akbar itu lebih enak. Tapi bener, jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, salah itu. Kalau panjangnya A itu berarti ngece. Tahu ngece? Ngece. Karena huruf alif itu bisa bernama istifham, kata tanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah katanya itu. Kalau kamu siapa yang mendustakan agama itu? Allah katanya. Jadi A itu hal. Apakah Allah itu maha besar? Kan ngece namanya. Allah. Jadi harus dibaca Allahnya yang panjang. Barnya pendek. Allah. Jangan bar itu genderan. Bukan lagi marasa. Setelah takbir tingginya setinggi apa? Dan Sahih Bukhari itu bisa dibuka nanti di rumah ya, di yang saya bagikan itu. Sahih Bukhari itu dikatakan serentan dengan bahu.
Cuma nggak jelas yang setengah bawah itu ujung jarinya apa telapak tangannya, masih umum. Di Sahih Muslim dikatakan setentang dengan daun telinga. Di Sunan Abu Dawud dikatakan telunjuk apa jempol ini setentang dengan telinga. Maka tarjih memilih yang lebih rinci. Jadi kalau dalam kaidah tarjih, kalau ada hadis umum, hadis rinci, maka hadis yang rinci itu yang diambil. Waiting for connection. Sama-sama sahih. Jadi caranya angkatnya itu setinggi jempol ini setentang dengan telinga, tapi nggak nempel begini enggak. Dan tidak lebih tinggi. Ya. Allahu Akbar gitu sampai kelihatan. Atau lebih rendah, kayak orang lagi silat. Allah boleh. Jadi segitu kan dipilih. Laki perempuan sama saja. Terus bagaimana cara sedekapnya? Cara sedekapnya itu Allahu Akbar, itu tangan kiri dulu. Kalau di pondok pesantren kanan dulu, karena nggak sopan kalau jalan itu kiri dulu yang didahulukan. Karena Rasulullah suka ya kanan dulu. Jadi Allah Belikom kan? gitu. Pesantren saya dulu gitu. Jadi kalau hadis tidak, jadi langsung Allahu. Di mana? Di dada, ya, bukan di atas dada. Kan di situ Allah sendiri. Allah di sini bisa bernama Fi. Fi juga bisa bermakna Allah. Bahasa Arab itu. Fasiru fil ardi. Berjalan kamu di bumi. Maksudnya di atas tanah, bukan di dalam. Kalau asama, fi sama filma. Ikan di dalam air, berarti di dalam air. Fi gitu. Tapi Allah itu bisa bernama Fi. Kalau tangan kanan di atas tangan kiri, itu maksudnya di depannya sini, bukan begini. Ini Tangan kanan di atas tangan kiri, Allahu Akbar. Ini kan tangan kanan di atas tangan kiri, begini, Allah di atas. Yang benar adalah tangan kanan itu di depannya ini, depannya tangan kiri yang di dada. Dada itu antara ini sama perut, di ulu hati ini, itu dada. Saudari. Saudari itu dada ini, ulu hati, bukan di begini. Karena ada sesuatu begini. Bukan, ini bukan dada. Dada itu yang dimaksud oleh hadis dalam Sahih Muslim antara ini dengan perut, tengah-tengah. tulang. Saya punya istri, tahu lah. Tangan bisa diletakkan dan bisa dipegang. Kalau tadi diletakkan, baik boleh dipegang. Ini diletakkan begini atau dipegang begini. Kalau nggak apa-apa, mampir ya. Diletakkan begini. Caranya begini. Itu gerakan waktu berdiri. Waktu berdiri membaca doa kita. Tadi yang satu hanya merekomendasikan dua. Kalau mau baca cuma baca dulu. Tadi dulu. Sekarang tadi yang ketiga merekomendasikan boleh pakai Muhammadiyah pakai al-Kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah itu bukan Nabi yang melaksanakan. Sahabat di belakang Nabi cuci Allahu Akbar baca itu. Selesai sholat kami takut. Coba mau aku Rasulullah, aku takut dengan bacaan kamu. Jadi takbir namanya. Nabi itu setuju dengan perbuatan kita. Tapi yang dibaca di Muhammadiyah Allah baik. Kenapa Nabi sendiri yang sering melakukan? Dari mana tahunya? Dari Abu Hurairah tanya, Nabi kalau saya sholat di belakang engkau itu sering diam dulu sebelum baca. Apa yang dibaca? Maka Nabi mengatakan aku kalau sholat baca Allahumma baik. Dan itu sholat wajib yang biasa Nabi kerjakan. Karena Abu Hurairah itu dalam sejarah selalu ikut sholat wajib dengan Nabi karena rumah beliau itu nggak ada. Dia tidurnya di emper masjid. Rasulullah itu sampai masjid. Jadi kalau dia tuh setiap saat ikut Rasul. Maka hadis yang paling banyak diriwayatkan itu dari Abu Hurairah karena beliau ikut Nabi. Nama aslinya Abdul Rahman. Maka dipilih gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kucing itu kan ngendot-ngendot. Jadi sahabat yang selalu ngendot dengan Nabi itu Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.